Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menyebut kata sahabat Nabi, siapa sih yang terlintas di benak kita? Tentu saja pilar-pilar agung Islam, yaitu para khalifah, para panglima, atau para saudagar surga. Nama mereka terukir abadi dalam sejarah. Tapi, generasi terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini adalah sebuah galaksi yang luas, bukan hanya segelintir planet terang. Di antara ribuan bintang yang setia mengelilingi sang rembulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada cahaya-cahaya cemerlang yang sinarnya mungkin tidak sampai ke buku-buku sejarah populer kita. Mereka adalah para pahlawan dalam senyap, para wali yang tersembunyi. Hari ini kita akan mematikan sejenak lampu sorot dari nama-nama besar dan mengarahkannya pada 3 sosok yang luar biasa yang jarang kita dengar. 3 sahabat yang kisahnya akan mengguncang hati kita dan mengajarkan makna kemuliaan yang sejati. Mari kita mulai dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Namanya sendiri berarti yang kecil. Dalam masyarakat yang sangat mementingkan nasab dan penampilan, Julaibib tidak memiliki apa-apa. Nasabnya tidak diketahui, wajahnya tidak tampan, dan hartanya tidak ada. Ia adalah sosok yang tak terlihat di Madinah. Namun, di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia sangatlah terlihat. Suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya dan bertanya, "Wahai Julaibib, tidaklah engkau ingin menikah?" Bayangkan, seorang pemimpin tertinggi menawarkan pernikahan pada rakyatnya yang paling terpinggirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang pemuka Ansor dan berkata, "Aku ingin meminang putrimu." Sang ayah tentu sangat gembira mengira Nabi meminang untuk dirinya sendiri. Tapi Nabi berkata, "Bukan untukku, tapi untuk Julaibib." Sang ayah terkejut. Untuk Julaibib? Ia meminta waktu untuk berdiskusi dengan istrinya. Istrinya menolak mentah-mentah. "Tidak, demi Allah, putri kita tidak akan menikah dengan Julaibib." Di tengah perdebatan itu, putri mereka yang solihah mendengar dari dalam kamar. Ia keluar dan bertanya, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Beliau tidak akan pernah menyia-nyiakanku." Masya Allah, iman gadis ini melampaui standar duniawi orang tuanya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan mahar yang disiapkan oleh Rasulullah sendiri. Namun, kebahagiaan mereka sebagai pengantin baru hanya sekejap. Seruan jihad berkumandang. Tanpa ragu, Julaibib menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, meninggalkan istrinya untuk bertempur di medan perang. Perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa para sahabatnya. Beliau bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menyebutkan nama-nama Fulan dan Fulan. Nabi bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu dengan suara bergetar karena cinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tetapi aku kehilangan Julaibib." Nabi sendiri yang mencarinya, dan beliau menemukannya. Julaibib telah gugur sebagai syahid, dan di sekelilingnya tergeletak 7 orang musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dengan kedua tangan mulia beliau. Beliau berkata, "Dia telah membunuh 7 orang, lalu mereka membunuhnya. Dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Beliau mengulanginya 2 kali. Tidak ada ranjang untuknya selain kedua lengan Rasulullah. Nabi sendiri yang menggali kuburnya dan meletakkannya di liang lahat. Pelajaran dari kisah Julaibib, di hadapan Allah, nasab, rupa, dan harta tidak bernilai sama sekali. Yang bernilai adalah takwa, cinta, dan pengorbanan di jalannya. Sahabat kita yang berikutnya adalah Abdullah ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang buta matanya, namun hatinya mampu melihat cahaya kebenaran lebih terang dari siapapun. Suatu hari di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sangat fokus berdakwah kepada para pemuka Quraisy. Beliau berharap jika para pemimpin ini masuk Islam, seluruh kaumnya akan mengikuti. Di tengah keseriusan itu, datanglah Abdullah ibnu Ummu Maktum. Karena tidak bisa melihat situasi, ia memanggil, "Ya Rasulullah, ajarkan aku dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedikit terganggu. Beliau bermuka masam dan berpaling berharap bisa menyelesaikan percakapan pentingnya. Sebuah tindakan manusiawi yang bisa dimengerti.
Tetapi pendidikan dari langit turun seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan teguran cinta dalam surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Ayat ini bukan untuk merendahkan Nabi, tapi untuk menetapkan sebuah prinsip agung bagi seluruh umat manusia. Seorang pencari kebenaran yang tulus, meskipun miskin dan cacat, jauh lebih mulia di sisi Allah daripada para pembesar yang sombong. Sejak saat itu, setiap kali bertemu Abdullah ibnu Ummu Maktum, Rasulullah SAW akan menyambutnya dengan hangat seraya berkata, "Selamat datang wahai orang yang karenanya Tuhanku menegurku." Beliau juga diangkat menjadi muazin kedua di Madinah bersama Bilal bin Rabah. Dan karena ketulusan dan kepercayaannya, Rasulullah sering menunjuknya sebagai pemimpin sementara di Madinah ketika beliau pergi berperang. Pelajaran dari Abdullah ibnu Ummu Maktum adalah keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk mencapai kemuliaan. Hati yang tulus dan dahaga akan ilmu adalah kunci menuju keridhaan Allah. Kisah terakhir membawa kita jauh dari pusat Islam, ke suku Daus. Di sana hiduplah seorang pemimpin, penyair ulung, dan pria cerdas bernama Tufail ibnu Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Saat berkunjung ke Mekah, para pembesar Quraisy langsung mencegatnya. "Hati-hati Tufail, ada seseorang bernama Muhammad di sini. Ucapannya seperti sihir, bisa memisahkan anak dari ayahnya. Jangan dengarkan dia." Begitu takutnya Tufail, ia menyumbat kedua telinganya dengan kapas. Saat di Ka'bah, ia melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Ia berpikir, "Aku ini penyair cerdas. Aku bisa bedakan mana yang baik dan yang buruk. Kenapa aku harus takut?" Ia pun melepas kapasnya dan mengikuti Nabi. Setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya luluh dan ia langsung memeluk Islam saat itu juga. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang ditaati oleh kaumku. Berikan aku sebuah tanda agar mereka percaya." Rasulullah SAW berdoa untuknya. Saat Tufail melakukan perjalanan pulang di malam hari, sebuah cahaya terang memancar di antara kedua matanya. Ia berdoa, "Ya Allah, pindahkanlah cahaya ini ke tempat lain. Jangan sampai kaumku mengira ini hukuman." Maka cahaya itu pindah ke ujung cambuknya, bersinar seperti lentera. Karena inilah ia dijuluki Zunnur atau sang pemilik cahaya. Namun dakwahnya tidaklah mudah. Awalnya hanya ayah dan istrinya yang beriman. Ia kembali pada Nabi dengan putus asa. Tapi Nabi mengajarinya kesabaran dan berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus." Dengan semangat baru, Tufail kembali berdakwah dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Hasilnya, bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke Madinah dengan membawa 80 kepala keluarga dari sukunya. Semuanya telah memeluk Islam. Satu orang dengan cahaya iman dan kesabaran telah menerangi satu lembah. Julaibib, sang syahid yang jasadnya diangkat oleh tangan termulia, Abdullah ibnu Ummu Maktum, sang buta yang hatinya dipenuhi cahaya iman, dan Tufail ibnu Amr ad-Dausi, sang penyair yang membawa lentera hidayah untuk kaumnya. Mereka hanyalah 3 dari ribuan bintang yang tersembunyi. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa panggung sejarah Allah jauh lebih luas daripada panggung yang kita lihat. Kemuliaan sejati tidak diukur dari ketenaran, tapi dari ketulusan. Bukan dari pengakuan manusia, tapi dari pengakuan Sang Pencipta. Semoga kita bisa meneladani iman, keikhlasan, dan kegigihan mereka. Terima kasih telah menemani perjalanan kali ini. Siapakah sahabat lain yang kisahnya menginspirasi Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menggali mutiara-mutiara terpendam dari sejarah Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.